Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahran mubarakan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang ke-23 Ramadan ini Allah masih memberikan kita kekuatan jasmani, rohani, kekuatan iman sehingga kita bisa berada di rumah Allah yang suci. Tak lain kata bukan tujuan kita ke sini hanya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan ini saya akan mendengarkan nasihat Abu Hurairah, nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Tadi sempat saya kaget karena dibilang cara singkat. Saya sudah persiapkan 15 menit. Ternyata yang dianggap cara singkat itu anak-anak. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, siapa yang ingin mendapatkan pesan-pesan kalimat dari saya, lalu mempelajarinya dan mengamalkannya serta mengajarkannya? Maka Abu Hurairah mengatakan, saya ya Rasulullah, saya siap menerima. Maka Rasulullah mengatakan beliau dan Abu Hurairah dengan bersabda, memberitahukan 5 nasihat itu. Yang pertama adalah janganlah atau hindarkanlah barang-barang yang haram. Tentu akan menjadi orang yang paling a'wa dan nas. Ittaqil maharima. Ittaqi artinya hindarkan al-maharima, hal-hal yang haram dalam hidupmu. Takun a'wa dan nas, engkau akan menjadi orang yang paling baik ibadahnya di dalam hidup ini. Kaum muslimin rahimakumullah, makanan, minuman itu sangat berpengaruh dengan jiwa kita, dengan nafas kita, dengan pikiran kita, dengan gerak-gerik kita. Itu makanan. Kalau makanannya halal, insya Allah hasilnya juga akan keluar melalui tingkah laku kita, itu akan bagus. Dan ketika manusia sering-sering memasukkan makanan ke dalam perutnya dari hal-hal yang tidak benar, artinya dia syubhat atau haram, maka keluarnya juga akan menjadi panas. Bagaimana kita memberikan nafkah kepada anak-anak kita di rumah tangga masing-masing? Kalau ada anak-anak yang nakal sekali, boleh jadi, ini hanya boleh jadi, langsung kita introspeksi diri. Jangan-jangan ada dari makanan, dari penghasilan ini yang ada campuran haramnya, saya tidak bersihkan, lalu saya berikan makanan, lalu anak-anak saya makan, sehingga hasilnya pun tingkah laku anak-anak itu sangat bertentangan dengan kehendak kita, sangat bertentangan dengan agama. Kaum muslimin rahimahullah, begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita wejangan, memberikan kita agama ini
supaya kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Karena itu Al-Quran diturunkan Allah SWT untuk menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Untuk menjadi petunjuk. Al-Quran itu kedudukannya sebagai Furqan. Al-Furqan itu artinya apa? Membedakan, pembeda. Jadi dengan agama kita bisa mendapatkan suatu ilmu bahwa ini haram, ini halal. Tapi kalau tidak ada agama, maka semuanya halal. Tapi dengan adanya agama, ternyata di antara makanan-makanan yang Allah turunkan di muka bumi ini tidak semuanya boleh kita makan. Terutama makanan-makanan seperti babi. Kaum muslimin rahimahullah, orang yang bagus makanannya akan berpengaruh pada semangatnya beribadah, akan berpengaruh pada semangatnya dalam melaksanakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab makanan itu akan berpengaruh pada jiwa kita. Nah, kalau jiwa itu bersih, jiwa itu tentram, maka dalam mengadakan hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bagus. Tapi jika ada sesuatu yang tidak benar, maka akan ada mengalami gangguan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin rahimahullah, ada sebuah hadis mengatakan bahwa barang siapa yang memasukkan barang-barang yang haram ke dalam perutnya, maka 40 hari 40 malam ibadahnya atau doanya tidak diterima. Coba bayangkan, satu kali kita mengonsumsi begitu, 1 bulan atau 40 hari kita datang, siang malam kita ibadah, ternyata sia-sia saja. Kenapa? Ada pertentangan. Makanya kata Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Innallaha tayyibun wa sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali baik pula. Belum kita masuk pada pakaian, bagaimana sumber pakaian yang kita gunakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sumber makanan yang kita makan sehingga dengan makanan itu ada kekuatan yang kita miliki, lalu kita memiliki dan kekuatan itu kita melaksanakan ibadah. Nah, jadilah seperti itu. Bahwa kalau dia asalnya haram, maka jangan harap ibadahnya akan jadi bagus. Kaum muslimin rahimahullah. Yang kedua, nasihat Rasulullah SAW yang kedua, wa arda bima qasamallahu laka takun adnan nas. Inilah yang menjadi sumber malapetaka bagi manusia. Salah satu, karena tidak adanya rasa puas dalam kehidupan ini, maka di mana-mana banyak orang-orang diangkat KPK. Sudah punya berlimpah-limpah harta, masih juga wa arda bima qasamallahu laka takun adnan nas. Redalah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan menjadi orang yang paling kaya dalam dunia ini. Ini kata Rasulullah, kaya boleh jadi kita tidak memiliki apa-apa. Boleh jadi kita tidak secara lahiriah, mungkin dalam satu komplek itu kita termasuk orang-orang yang terpikirkan. Mungkin juga bisa kita dikategorikan layak dapat zakat. Tapi boleh jadi di depan Allah SWT dia orang paling kaya. Kenapa? Sebab Rasulullah bersabda, "Laisal ghina kasratul arad, walakinnal ghina nafs." Tidak dikatakan orang itu kaya manakala banyak hartanya, walakinnal ghina nafs, tapi yang dinamakan kaya adalah yang kaya hati. Bagaimana reda, bagaimana rasa puas dalam diri kita setiap apa yang kita peroleh sebagai rezeki Allah SWT, lalu kita banyak-banyak bersujud, banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT, sehingga apa yang kita dapatkan itu betul-betul merasuk dalam jiwa kita, merasuk dalam badan kita, dan membentuk karakter yang lebih bagus dalam diri kita. Inilah yang sering-sering terjadi dalam kehidupan kita, dan setiap saat datang, setiap saat perasaan puas dan tidak puas itu datang dalam diri kita. Dan ketika godaan itu datang, maka balikan kita akan mati. Lama lagi insya Allah. Ya, artinya, maka para depotek tak bosan agama di paham. Tapi kalau kita langsung hubungkan,
Jadi pengalaman. Ya, artinya kapan saja kita tidak dipernah dipotek ke jena cerita kamu. Artinya pada saat kita mengalami hal-hal yang seperti itu, langsung kita begini, ya, disawar itu darah kita sehingga ada rasa puas, rasa kesabaran dalam diri kita. Kenapa? Sebab ada orang yang senantiasa berdoa kepada Allah SWT tidak dikasih juga. Sementara orang yang tidak pernah beribadah, tetangga kita lalu nyokongan, sudah berapa Pak? Sebenarnya selalu dapatannya, selalu promosi. Kita ini beribadah terus, ini tidak masalah. Kita hanya satu kali sholat, satu kali sholatnya itu sholat di dalam dasar itu terbanyak pas di belakang imam. Dan begitu selesai mendapatkan hingga masjid. Kenapa bisa begitu? Perlu kita pahami bahwa kalau kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT dan tidak diijabah, itu berarti dikatakan bahwa doa itu ditunda, akan diberikan pada hari kiamat nanti. Dan kenapa? Sebab boleh jadi Allah SWT suka kalau kita berdoa terus. Berdoa, ya, Allah SWT senang kalau kita berdoa terus dengan malam. Ya Allah, berikan sebegini, ya Allah, berikan sebegini. Sampai keluar dari mata. Tidak berdoa kepada Allah SWT lalu tidak diberikan juga, maka harus kita pahami bahwa boleh jadi Allah mau supaya saya menangis terus di depannya, bahwa saya menyatakan bahwa saya ini lemah. Tapi kalau orang tidak pernah mengatakan seperti itu, maka dia akan mengusung dada terus. Ini saya, ini kan jabatan, saya pintar, saya lama yang sedang begini. Jadi sudah ada muncul sombong dalam dirinya. Kaum muslimin, ada satu kaya. Berapa menit bisa diberikan kesempatan? Bisa ditambah 3 menit juga ya. Baik. Satu ketika ada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah ini kalau kita baca dalam buku Imam Al-Ghazali, dia beribadah sudah puluhan tahun. Dia menjauh dari manusia. Dia berhalwat ceritanya. Dia ke tempat-tempat yang sunyi sehingga dia ceritanya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah semata. Oke lah. Suatu ketika mungkin karena puncak-puncak tempatnya dalam beribadah, kemudian malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya. Katakan, "Hai kawan, ibadahmu itu dan ibadah yang kamu lakukan selama ini, kamu sudah diampuni, tidak ada lagi dosamu. Tidak ada lagi dosamu." Ahli ibadah ini tiba-tiba mengatakan, "Iya sih, apa sih dosa saya selama ini? Kerjanya saya sudah ibadah terus." Ada rasa congkak dalam dirinya. Sehingga pada malam hari Allah memberikan pelajaran kepada dia. Pada malam harinya dia ingin beribadah, makan, beraktivitas dalam tempatnya itu. Tidak bisa dia laksanakan. Kenapa? Ada salah satu dari ketentuannya nyut-nyut. Bayangkan kaum muslimin kalau kita sakit kepala, atau ada rasa-rasa nyut-nyut dalam tubuh kita, dan satu kali nyut begini langsung berpengaruh pada kepala kita, anggota badan kita. Tidak ada ketenangan. Dia alami selama satu malam itu. Maka ketika paginya datang lagi malaikat dan berupa manusia mengatakan, bagaimana kawanmu mau tadi malam kawan? Dia katakan, waduh, saya tadi malam tidak bisa konsentrasi, tidak bisa saya beribadah. Kenapa? Saya ada rasa nyut dalam badan saya, tidak bisa saya melaksanakan ibadah, tidak bisa sholat. Dia katakan, ada pesan Allah SWT. Katanya, walaupun kamu ibadah 50.000 tahun lagi ke depan, belum bisa dengan amal ibadah itu bisa menyembuhkan rasa nyutnya dalam dirimu. Artinya bahwa jangan pernah ada rasa-rasa congkak, ya, sombong dalam diri kita bahwa budak ibadah sudah banyak. Jangan, tapi selalu kita istighfar kepada Allah SWT. Astagfirullahaladzim. Boleh jadi ada sesuatu yang saya tidak sadari. Karena tidak ada orang menghina kaum muslimin. Dia hanya merasa bahwa saya ini suci.
Tidak ada orang bisa disakiti hati. Dan tentunya itu juga merupakan satu dosa besar bagi Allah SWT di depan Allah SWT. Kenapa? Karena dia merasa bahwa seakan-akan dia yang paling bagus dalam hidupnya. Kaum muslimin, sebagai kesimpulan dari yang kedua ini bahwa redalah berpuas-puaslah diri kita dengan apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga setiap kita menghadapi sesuatu itu kita selalu pasrahkan kepada Allah SWT. Mungkin inilah yang terbaik bagi saya. Bahkan orang sakit pun kita mengatakan ada punya Allah. Saya ada teman saya sebenarnya, saya pernah mengalami satu goncangan jiwa yang agak berat dalam diri saya. Tapi langsung enak perasaan saya ketika dikatakan ada maunya Allah di dalam ini. Ada maunya Allah. Itu artinya bahwa kita dihibur oleh teman-teman. Oh, jangan kamu kecewa dengan apa yang diberikan. Justru pikirkan bahwa sesungguhnya Allah ingin melihat kamu bermacam-macam kepada. Kemudian yang ketiga, nasihat Rasulullah yang ketiga adalah wa'ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, engkau akan menjadi mukmin yang sejati. Nah, kaum muslimin ini juga terjadi malapetaka dalam bertetangga. Ada satu hadis sebelum saya lupa. Ada buku yang saya baca, tafsir Ibnu Katsir. Di situ ada yang mengatakan lebih baik berzina 10 kali dengan orang lain ketimbang menzinai istri tetangga. Ya, sekali lagi, lebih berzina dengan orang lain, wanita lain ketimbang dengan berzina dengan istrinya, berzina dengan istri tetangga. Kenapa kedudukan tetangga sangat mulia, sangat dekat? Bagaimana pun dekatnya kita dengan saudara kandung kita kalau dia di Makassar, pasti tidak bisa datang seketika ketika kita mengalami hal-hal yang perlu bantuan. Siapa yang pertama akan membantu kita? Ada tetangga. Tetapi ada masalah-masalah yang bisa muncul itu, misalnya yang harga ayam, kucing, ya rebesan air, itu bisa hal-hal kecil-kecil ini bisa menjadi malapetaka dalam kehidupan kita ini. Ya. Apalagi kalau ini satu dinding. Masih bagus kalau dindingkan, tapi kalau macam biasanya masyarakat itu dinding-dinding, ya antara satu keluarga dengan keluarga lain bertengkar satu sama lain, tidak ada ketenangan. Muslimnya, kenapa? Orang di dalam surga bertengkar, kita yang tidak enak, kenapa? Ya, terganggu. Termasuk suara radio. Cukuplah menjadi konsumsi kita punya radio itu. Tidak usah diperdengarkan tetangga, ada kunci radionya. Warta punya ini. Berbuat baiklah kepada tetangga, karena engkau menjadi mukmin yang terbaik. Kaum muslimin rahimahullah, ada satu ketika seorang ulama besar. Seorang ulama besar ini rumahnya lantai 2. Di lantai pertama boleh inilah 3, dan di lantai kedua itu orang Nasrani. Sudah lama di sana tinggal. Dan suatu ketika ulama ini sakit keras. Lalu turunlah orang Nasrani yang berkunjung kepada tetangganya di bawah. Kemudian begitu dia masuk ke rumahnya, dia matanya langsung menyorot kepada rembesan air dari atas kamar mandinya. Ya, dia katakan, ini dari atas kamar mandi saya. Sudah berapa lama ini Pak? Bilang ini sudah 20 tahun. Tidak pernah bilang-bilang. Konsumen saking mulianya, hebatnya sifat ulama ini, sampai-sampai sudah seperti kalau macam kita ini, masih sekitar rumah Allah bagaimana itu? Pasti kita akan berdebat tiap hari gara-gara rebesan air. Beliau ini hanya mengganti air saya belum ya, ganti air selama 20 tahun. Maka orang Nasrani mengatakan, begini sifat ulama, saya mau berislam, akhlak kepada tetangga, sehingga tetangga itu kata Jibril, saking dekatnya tetangga itu sampai-sampai saya mengira bahwa tetangga punya waris. Karena itu untuk menjadi
hubungan harmonis dengan tetangga, kita sebaiknya tidak saling kunjung mengunjungi dan memberi hadiah. Memberi hadiah tidak salah-salah kalau Rasul katakan kalau kau masak banyak airnya, siapa tahu aromanya sampai di tetanggamu, bawakan dia airnya saja. Tapi jangan katakan, nah pilih kali ini, kau pikiran mungkin kita tidak bisa buat begitu. Bukan, dia mau berbagi. Dari Makassar saya, inilah bagaimana kita pikirkan kita. Insya Allah itu menjadi sambung hati semuanya maksudnya, perekat hati semuanya. Kalau ada siapa-siapa kirim begitu hadiah, insya Allah akan kita akrab dengan tetangga kita. Daripada kita saling menutup itu terus, apa tidak itu keluar. Dalam satu hari tidak pernah kita, satu minggu tidak pernah kita memulai tetangga kita. Nah kalau kita senantiasa berbuat baik kepada tetangga, maka Rasul berjamin bahwa kita akan menjadi mukmin yang sejati. Kemudian yang keempat adalah berbuat baiklah kepada orang seperti kamu ingin diperlakukan baik, maka engkau akan menjadi muslim yang sejati. Kamu muslimin Allah. Kalau berbuat baik kepada sesama manusia, salah satu di antaranya menjaga lisan. Menjaga lisan. Dikatakan salamatul lisan fi hifdzil lisan. Gara terjadi perang saudara itu gara-gara mulut muslimin. Terjadi perkelahian di sana sini, mungkin juga bisa dikantor itu gara-gara mulut saja. Tendang pegawai. Gara-gara mulut. Makanya Rasulullah bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna bil lisani wa yadihi. Muslim itu adalah orang yang menyelamatkan dirinya, ya, menyelamatkan sesamanya muslim dari lisannya dan lidahnya. Kalau kita sudah mampu menjaga diri tidak membuat orang tersinggung, insya Allah kita tidak akan mendapatkan kalimat-kalimat seperti itu. Tapi kalau kita biasa ngomong yang tidak benar, jangan heran kalau kita itu akan dapatkan begitu seperti itu dari orang lain. Ya, mungkin orang tidak membalas kepada kita, tapi Allah kirim orang lain untuk menghantam kita. Makanya dikatakan seperti itulah kalau kita melemparkan bola, ya, seberapa kekuatan kita berikan kepada bola itu akan kembali ke lemparan bola itu kalau dia melenting. Yang kelima, wala tuksiru tarik, banyak kata tarik itu menyerupak. Jangan, kata Rasulullah, jangan terlalu banyak ketawa, karena sesungguhnya terlalu banyak ketawa itu kalau mematikan hati. Ya, saya melihat itu dalam kehidupan saya. Kalau ada pertemuan-pertemuan itu, orang paling sering itu membuat ketawa. Kalau kita sudah kumpul-kumpul satu profesi, satu keinginan itu, biasanya orang paling suka itu membuat cerita sehingga ya, ketawa terus. Pada sesungguhnya itu tidak ada manfaatnya, ya. Justru akan mendatangkan dosa bagi orang-orang yang ada di sekitar situ, baik yang mencerita maupun yang mendengarkan. Karena itu ada kalimat yang paling bagus untuk diucapkan, ya, yaitu la ilaha illallah. Jadidu imanakum la ilaha illallah, ya. Jadidu imanakum, perbaharui imanmu. Maka sahabat mengatakan, kalau menjadi iman, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa memperbarui iman kami? Kata Rasulullah katakan, akhirul min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah dengan mengatakan la ilaha illallah. Ya, kalimat-kalimat yang sempurna, kalimat-kalimat yang mulia yang untuk kita ucapkan untuk menghindari terlalu banyak ketawa. Kalau kita bisa ketawa, ya, itu berarti kalau sudah tidak bisa ketawa itu sudah dipertanyakan juga. Tapi Rasulullah SAW bersabda bahwa mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Nah, ketika kita diam, jangan yang begitu saja, tapi berikanlah kualitas diam kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya
nasihat Rasulullah SAW yang 5 untuk kita semuanya. Saya sebutkan yang pertama, ittaqil mahal maka benas, hindari yang haram-haram itu, kita akan menjadi orang yang paling bagus dalam ibadah. Kemudian reda dengan apa yang Allah SWT berikan kepada kita, kita akan menjadi orang yang paling kaya dalam hidup. Kemudian berbuat kepada tetangga, kita akan menjadi mukmin yang sejati. Dan yang keempat, berbuat baik kepada sesama manusia, insya Allah kita akan menjadi orang muslim yang sejati pula. Dan kemudian hindari ketawa yang banyak, karena semuanya paling banyak ketawa itu akan mematikan hati. Adalah riwayat dari Rasulullah SAW. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.